Kamu pernah nggak sih ngelihat pasangan yang rasanya tuh cocok banget? Kayak dua keping puzzle yang pas, saling melengkapi. Nah, di dunia bisnis ternyata ada juga loh perjodohan ajaib kayak gitu. Dan perjodohan inilah yang bisa melahirkan ide-ide brilian. Jadi, hari ini kita akan coba menjodohkan dua hal yang kelihatannya beda banget. Passion atau gairah kita dengan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Oke, kita bedah lebih dalam ya. Titik pertemuan ajaib ini kita sebut aja sweet spot. Orang Jepang punya istilah yang keren banget buat ini namanya ikigai, yaitu alasan yang bikin kita semangat buat bangun pagi. Coba deh kamu pikirin, perusahaan-perusahaan hebat yang bisa bertahan puluhan tahun, biasanya mereka itu nggak cuma ngejar untung, mereka berdiri kokoh tepat di sweet spot ini. Jadi mereka nggak sekadar jualan, tapi mereka merasa menjawab sebuah panggilan. So, misi kita hari ini seru banget. Kita semua bakal jadi mak comblang. Tugas kita adalah mempertemukan apa yang ada di dalam hati kamu dengan apa yang dibutuhin sama dunia di luar sana. Dan dari perjodohan inilah, ide-ide bisnis yang cemerlang bakal lahir. Udah siap? Sekarang mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa sih nemuin titik temu ini tuh penting banget? Kenapa keseimbangan antara passion dan masalah jadi kunci sukses jangka panjang? Yuk kita bongkar rahasianya. Oke, coba kita lihat dua sisi ekstrim yang bahaya banget nih. Di satu sisi, ada yang namanya hanya passion. Kamu mungkin seniman paling jago sedunia, bikin karya yang kamu cinta banget, tapi kalau karya itu nggak menyelesaikan masalah siapapun, ya siap-siap aja kehabisan uang. Di sisi lain, ada hanya masalah. Kamu lihat peluang gede, misalnya di bisnis tambang, tapi kamu nggak ada hati sama sekali di sana. Risikonya, kamu bakal burnout, kehabisan energi dalam beberapa tahun aja. Kuncinya itu ada di tengah-tengah. Dan ini ditegaskan dengan keren banget sama pakar kepemimpinan, John Maxwell. Dia bilang, mimpimu itu harus pas sama dirimu. Kalau enggak, perjalanan bisnis itu bakal terasa kayak siksaan, bukan petualangan yang seru. Energi kita ini kan terbatas ya, jadi kita harus pakai buat sesuatu yang benar-benar kita banget. Nah, buat bantu kita, Maxwell nawarin kerangka yang simple tapi powerful. Namanya The 3 R's. Pertama, requirement. Apa sih yang dunia butuhkan? Kedua, return. Apa yang bisa menghasilkan uang? Dan yang ketiga, reward. Apa yang bikin kamu benar-benar seneng dan bahagia? Sweet spot yang sejati itu adanya di pertemuan ketiganya. Disitulah hati kita bersorak dan dompet pun bisa ikut tersenyum. Dan coba deh lihat angka ini. Menurut sebuah studi yang dikutip Maxwell, 80% orang itu nggak puas sama pekerjaannya. 8 dari 10 orang. Kenapa bisa gitu? Seringnya karena mereka kerja di luar zona kekuatan dan passion mereka. Ini bukti nyata betapa krusialnya menemukan sweet spot itu bukan cuma buat bisnis, tapi juga buat kebahagiaan kita. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita lihat gimana konsep ini bekerja di dunia nyata. Yuk kita intip sebuah kisah perjodohan yang sukses mengubah dunia pariwisata selamanya. Kamu pernah kepikiran nggak gimana ceritanya ide sesimpel nyewain kasur angin di ruang tamu bisa meledak jadi raksasa perhotelan global? Jawabannya, yaitu tadi, karena ada perjodohan yang sempurna. Jadi ceritanya gini, tahun 2007 ada dua desainer, Brian Chesky dan Joe Gebbia, yang punya masalah pribadi, mereka lagi bokeh dan susah bayar sewa apartemen. Di saat yang sama, mereka lihat ada masalah di luar sana. Ada konferensi desain gede-gedean di kota mereka, dan semua hotel penuh. Nah, mereka menjodohkan dua masalah ini, dan lahirlah ide yang super simple. Nyewain 3 kasur angin di ruang tamu mereka. Nama idenya Airbed and Breakfast. Sederhana banget kan? Nah, ini dia poin kuncinya. Brian dan Joe itu nggak cuma nyelesain masalah kekurangan hotel. Mereka mempertemukan masalah itu dengan passion mereka sebagai desainer. Hasilnya, Airbnb itu bukan cuma jual tempat tidur, tapi mereka menjual sebuah pengalaman tinggal seperti orang lokal dengan sentuhan desain yang cantik. Itulah yang namanya perjodohan brilian. Oke, setelah kita terinspirasi sama cerita Airbnb, sekarang giliran kamu yang beraksi. Ayo kita jadi mak comblang untuk ide bisnismu sendiri. Siap? Coba deh ambil lagi daftar yang udah kamu buat di pembahasan kita sebelumnya. Daftar masalah yang kamu temuin di hari ketiga, dan daftar passion plus keahlianmu dari hari kedua. Dua daftar ini adalah calon pasangan yang bakal kita jodohin sekarang. Caranya gampang banget. Lihat deh contoh-contoh ini. Kamu tinggal ambil satu masalah dari daftarmu, terus pasangin sama satu passion atau keahlian dari daftarmu yang lain. Lihat deh ide apa yang muncul. Susah cari makanan sehat deket kos, ketemu sama hobi masak. Jadilah ide catering sehat. Simple banget tapi potensinya besar.
Nah, sekarang coba lakukan ini dengan daftarmu sendiri ya. Coba targetin untuk dapat minimal 3 ide bisnis. Dan ingat, di tahap ini jangan dijudge dulu, jangan pikirin, oh ini aneh, ini nggak mungkin. Biarin aja semua ide liar muncul, tulis semuanya. Baik, sekarang kamu mungkin udah punya beberapa calon ide bisnis di tangan. Pertanyaannya, gimana cara milih yang terbaik? Yuk, kita cari tahu cara memilih jodoh yang paling sempurna buat kamu. Kuncinya cuma satu, dengarkan hatimu. Ini bukan cuma soal ide mana yang kayaknya paling untung secara hitung-hitungan, tapi coba tanya ke diri sendiri, ide mana sih yang bikin jantungku deg-degan? Ide mana yang bikin aku nggak sabar pengen bangun pagi buat ngerjainnya? Itulah panggilanmu. Sebagai penutup, aku mau kamu ingat ini baik-baik ya. Ide bisnis yang brilian itu jarang banget datang dari kejeniusan yang ribet. Seringnya, ide itu lahir dari tindakan yang jauh lebih sederhana, yaitu keberanian buat menghubungkan apa yang kita cintai dengan kepedulian kita terhadap masalah orang lain. Sekarang aku jadi penasaran banget nih, dari proses perjodohan yang udah kamu lakuin barusan, ide paling menarik apa yang muncul? Coba deh tulis di kolom komentar ya, perpaduan antara masalah apa dan passion apa yang kamu temuin. Siapa tahu ceritamu justru bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain.